Alright, kali ini kita akan bahas mengenai Joska, oke? Alright, kali ini kita akan bahas mengenai Joska, oke? So, banyak banget diskusi di luar sana, di video-video di luar sana tentang Joska gitu ya. Kita nggak mau bahas kasusnya, saya nggak mau dig down itu kasusnya. Kasusnya udah banyak banget yang bermunculan di YouTube gitu ya. Ada beberapa orang yang mulai mengulas tentang gaya marketing strategi Joska gitu ya. Tapi yang dibahas mereka itu cukup simpel, yaitu tentang penggunaan sosial media, penggunaan personal branding, terus pakai cara nakut-nakutin gitu kan, kayak hamil kemudian bersalin menghabiskan biaya 80 juta. Nah, kayak gitu-gitu gitu kan. Itu yang dibahas seperti itu. Ya, jadi saya mau membahas lebih ke arah strategik karena saya selalu ngebahas tentang strategik gitu kan. Konsep besarnya itu seperti apa. Saya kenal baik dengan Akar, by the way, founder dari Joska. Kita nggak usah ngomongin tentang akarnya, kita nggak usah ngomongin tentang kasusnya gitu ya, karena kasusnya ya udahlah gitu. Kita ngomong bedah marketingnya. Karena dengan kejadian seperti ini, berarti Joska berhasil dari sisi marketing. Kita fokus ke marketingnya, oke? Jangan kemana-mana. Berarti dia berhasil. Nah, apa yang membuat dia berhasil? Kita bedah. Karena saya pernah ngomong ke dia, ke Akar langsung gitu kan. Bro, materi saya nih, marketing, itu kayak begini. Komentar dia waktu itu simpel banget. Dan lu jangan bongkar-bongkar strategi marketing kita dong. Kita tuh nggak cerita-cerita gitu ya. Tapi by the way, ini yang saya ajarkan, ini sebenarnya ada di YouTube saya semua. Cuman kali ini saya rangkai semuanya supaya Anda tahu strateginya seperti apa. Sehingga ketika Anda membangun bisnis Anda, mungkin Anda bisa meniru step-step yang saya akan bagikan di video kali ini. Alright, yang pertama. Oke, yang pertama Anda harus tahu dulu market. Joska marketnya siapa? Anda tahu sendiri kan, millennials gitu. Millennials itu bisa orang baru kerja, ya baru lulus kuliah, baru kerja, baru menikah, usia 20 something begitu. Nah, habis itu dicari tahu problem mereka apa. Problem mereka apa yang menjadi keresahan mereka itu apa. Jadi it's not about product. Teman-teman selalu ngomongin tentang produk begitu kan, harga segini, tangan pertama lah, kualitasnya bagus lah. Emang Joska pernah posting di Instagramnya tentang, oh misalkan layanan financial keuangan kita, konsultasi kita harganya sekian, kualitasnya ini. Enggak gitu, yang dibahas itu adalah gaji 10 juta. Kalau gajimu 10 juta, kamu milih beli apa, nonton apa, makan apa, ke restoran apa. Itu kondisi dari market. Ingat ya, market gitu. Jadi misalkan pain-nya apa tadi? Pain-nya adalah gaji gitu ya. Gaji. Kemudian apa lagi tuh pain-nya? Misalkan melahirkan 80 juta biaya melahirkan ya, persalinan gitu kan. Itu yang dibahas sama dia. Karena itu yang terjadi di masyarakat, benar atau enggak, mungkin cuma satu orang yang melahirkan dengan 80 juta, yang lainnya mungkin cuma kayak 1 juta 2 juta gitu kan. Tapi itu dipakai gitu sama dia. Karena memang ada ya. Itu yang terjadi gitu. Kayak misalkan contohnya ketika saya di tempat saya di Tribelio gitu kan, kita selalu bilang bahwa kamu kalau jualan di marketplace kebanyakan akan perang harga. The same thing. Problemnya apa? Perang harga itu benar-benar ada gitu. Ya kalau nggak percaya ya datang aja ke marketplace, di sort gitu ya, harganya semua akan keluar. Oke, so market udah clear. Kedua, yang disebut dengan future hope. Future hope itu harus clear. Apa sih mimpinya dari mereka ini? Oh, mereka bisa mengatur finansial sehingga nanti bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa menikah dan punya anak dan bersalin, punya duitnya semua, bisa jalan-jalan. So, sell the dream. Itu sudah pasti. Semuanya sell the dream. Kenapa orang beli Ferrari? It's not about the function ya, bukan fungsinya loh. Ferrari sama, kalau misalkan nanya fungsi dari kendaraan ya, itu mobil dengan dua seat kan. Apa bedanya dengan beli pickup? Beli mobil pickup juga 2 seat, malah fungsinya ada baknya buat bawa sayur. Iya kan? Don't sell the function, sell the dream. Kebanyakan orang itu bermasalahnya begini. Mereka selalu berjualan dengan otak kiri, sementara customer membeli dengan otak kanan. Nah, kalau Anda lihat konten-konten Joska, it's all about otak kanan gitu ya, dibuat kayak mimpi, fear, hope, dream gitu-gitu ya. Itu otak kanan gitu. Tapi kalau otak kiri itu sudah kayak harga murah, tangan pertama, kualitas bagus. It's all about otak kiri gitu. Jadi orang nggak beli itu, orang beli itu dreamnya dulu. Oke, baru di-justify dengan otak kiri. Beli tas Hermes, ratusan juta gitu kan, pulang nyesel gitu. Habis itu otak kirinya mulai jalan tuh. Nggak apa-apa lah, aku orang pertama yang dapat, nggak apa-apa lah, ini nggak ada lagi gitu. Dilogikkan. Tapi belinya itu impulsif. Ya, jadi Anda harus tahu, future hope dari market Anda itu apa. Nah, future hope dari marketnya Joska udah jelas tadi ya, udah saya sebutin semua. Ketiga, harus ada messenger. Ya, messenger di sini. Nah, messengernya ada beberapa hal. Kemarin ketika Akar ngobrol dengan saya, dia bilang, Den, aku nggak mau kayak kamu muncul di depan kayak begitu, kayak saya bikin video begitu.
Nah, ternyata saya perhatikan caranya dia ternyata juga lama-lama ke Messenger juga. Satu, dia lama-lama muncul. Pertama enggak sih, tapi lama-lama dia muncul. Kedua, ketika Anda melihat postingan dia di Joska yang saat ini Instagramnya udah nggak bisa diakses lagi, itu cukup menarik bahwa tidak posting kayak artikel, tetapi ada namanya Minjo, admin Joska. Oke, jadi kontennya dikasih personal. Yang ngomong tuh personal, namanya Minjo. Berarti messengernya di-create sebagai sebuah apa ya? Kita nyebutnya kayak sebuah avatar gitu, kayak sebuah virtual karakter gitu. Minjo. Jadi bukan sekedar brand Joska posting, enggak, tapi ada itunya. Nah, itu yang membuat istilahnya brand dia memiliki sebuah personality. Ya, jadi Anda harus pikirkan tuh sekarang, konten Anda itu personality-nya siapa? Mau Anda, mau admin kayak dia, nggak ada masalah. Jadi ketika dia mengatakan saya, Dan, aku nggak mau ada orangnya gitu. Tapi kenyataannya dia pakai Minjo, which is itu personality yang ditaruh di dalam sebuah brand. Oke? Nah, itu. Kemudian yang paling keren banget, itu adalah yang saya sebutkan dengan identity shift. Ini materi yang heavy banget sih. Ini saya kemarin membuat buku yang judulnya Tribe. Tapi akhirnya setelah saya tulis bukunya, saya nggak jadi launching bukunya karena materinya terlalu berat. Jadi saya lagi bikin yang versi basicnya dulu, yaitu List Building Mastery. Nah, mungkin ketika Anda nonton ini, sebulan lagi gitu, saya akan meluncurkan buku namanya List Building Black Book. Itu akan launching bulan depan gitu. Karena kalau ngomongin tentang Tribe itu lebih advance lagi gitu, dan tidak semua orang siap. Apparently, tapi cara ini adalah yang digunakan oleh Joska, yaitu ketika kita ngomongin tentang sebuah tribe, sebuah komunitas, paling penting adalah membuat yang namanya identity shift. Oke, saya ngomong dulu di sini. Strategi berikutnya, identity shift ya. Identity shift. Apa sih identity shift, Dan? Identity shift, Anda bisa lihat video saya. Sekilas aja, kalau Anda mengatakan bahwa Anda Apple fanboy, itu identity shift. Nggak mau disuruh pakai handphone lain, maunya pakai Apple. Kalau Anda sudah ngomong, Anda suka dengan Justin Bieber misalkan, Anda bilang bahwa Anda Beliebers. Agnes Monica, fansnya nyebutnya Ag Nation gitu ya. Ya itu yang disebut dengan identity shift. Kalau Anda punya masing-masing punya agama masing-masing gitu ya. Agama masing-masing itu adalah, saya seorang Katolik, itu namanya identity shift. Saya seorang Muslim, saya seorang yang lain-lain gitu ya. Itu adalah identity shift. Jadi kalau Anda sudah berpindah identitasnya sebagai sesuatu itu, akan susah digeser. Kalau ditanya, Dan, sembahyang aja di tempat lain gitu. Enggak sih ya, no ya gitu kan. Sama kan sembahyang kan, itu sembahyang caramu lah gitu. Ya it's just not me gitu. Itu bukan saya gitu. Nggak enak banget kan. Apalagi kalau nonton bola gitu ya, ada Persija, ada Jackmania. Nah, Jackmania itu identity shift. Kalau disuruh nonton Arema misalkan, dia nggak akan mau. Kalau saya nanya, emang apa bedanya sih? Kan Arema, Persija semuanya kan bola kiri kanan gitu kan. Orang awam ngomongnya begitu ya. Bola kiri kanan gitu kan, 45 menit gitu. Ya tetap aja saya Jackmania bukan Aremania gitu. Nah, itu yang disebut dengan identity shift. Jadi kalau sudah kuat banget, maka akan jadi. Nah, identity shift itu strateginya begini. Ada yang namanya target market di sini ya, market. Di sini adalah yang namanya shift gitu, atau identity shift gitu ya. Shiftnya di sini. Apa nih di sini nih? Jadi kalau misalkan di sini orang biasa, yang di kiri orang biasa, identity shiftnya menjadi Jackmania, menjadi Apple fanboy. Apa identitas baru yang ingin di-create gitu. Sekolahan kita kan sama ya, masuk anak kecil, selesai belasan tahun sekolah, saya dokter, saya lawyer, saya seorang macam-macam lah kayak gitu ya. Dokter, lawyer, pilot, itu identity shift sebenarnya. Jadi prosesnya adalah kita diedukasi. Jadi untuk menjadi sebuah identity shift, ini perlu yang namanya mindset shift. Ini strateginya kayak gini. Mindset shift. Nah, mindset shift itu terjadi di otak. Ya, nggak bisa pagi-pagi bangun tidur itu anak-anak terus tahu bilang, saya seorang dokter gitu. Dari mana gitu kan. Saya seorang yang conscious, saya orang yang peduli kesehatan. Nggak mungkin gitu. Kayak hari ini saya bukan perokok gitu. Nggak mungkin gitu. Pasti ada sesuatu kejadian yang membuat dia akhirnya berubah. Nah, kejadian itu bisa cepat, bisa misalnya ngerokok gitu ya, terus tahu-tahu lihat temennya mati kena kanker paru-paru. Langsung, aduh besok saya nggak mau deh gitu. Itu bisa. Tapi bisa aja yang butuh proses. Normalnya itu butuh proses. Normalnya. Nah, ini saya tambahin sedikit lagi ya. Kenapa orang ngerokok, ngelihat temennya kena kanker paru-paru, meninggal, dia berhenti? Itu fear. Makanya kenapa yang di awal banget tadi, si Joska suka banget pakai fear. Fear itu nggak ada yang masalah. Ini kita ngomongin bukan tentang kok nakut-nakuti. No, it's all about hook, story, and offer. Ya, kalau hooknya fear, itu cepat gitu aja. Itu rumus marketing. Jadi Anda kalau belum tahu tentang hook, story, offer, tonton video saya. Saya ada ngebahas tentang hook, story, and offer. Itu cepat banget untuk gerakin orang. Ya, kuasain itu, jualan Anda enak. Gitu aja. Oke, kita ngomong mindset shift ya, supaya orang ini bergerak ke sini gitu ya. Mindset shift itu dimulai dari yang gratis dulu.
Karena orang itu kan nggak bisa tahu-tahu langsung, oh ikut workshop harganya 13 juta kayak DM Elite gitu. Nggak bisa. Mesti ikut yang gratisan dulu. Jadi di sini, itu pakai sosial media. Sosial media gitu. Makanya kalau Anda lihat, Joska pakainya Instagram. Instagramnya bagus banget, kuat banget. Jadi di step awal, untuk membuat tribe-nya jadi, ini jadi komunitas ya dia ya. Itu pakai sosial media. Nah, jangan salah, dia juga kemarin tuh sempat merencanakan buku. Dia punya buku kok kalau nggak salah ya. Buku. Jadi kalau misalkan mau gratisan, habis itu mau naik level, dia ada buku. Dia ada kelas. Dia ada kelas di sini. Kelas, oke. Dia ada mindset shift-nya apalagi kemarin ya. Iya, kelas dia. Kelas, workshop gitu ya. Workshop gitu. Gitu. Oke. Ada lagi ini nih. Kemarin itu ada konsultasi keuangan. Baru konsultasi ya. Konsultasi keuangan. Nah, gini. Financial consultant gitu dulu. Oke, jadi ini gunanya apa sih? Gunanya untuk mengubah mindset bahwa kamu tuh butuh gitu untuk menjadi ini. Untuk menjadi milenial yang bisa beli rumah, beli ini dan sebagainya. Kamu butuh pengetahuan ini loh. Nah, itu mindset shift. Ini dijual ya by the way ya. Sosial media memang gratis di sini, tapi buku dijual, kelas dijual, workshop dijual, ya financial consultant itu juga dijual gitu. Baru di bawah ini produk. So that's the strategy. Ya, saya nggak ngomongin kecil-kecil cuman pakai personal branding, pakai fear. No, this is the complex strategy gitu. Nah, kemudian apa saja sama dia yang dijual di sini? Nah, ini Anda harus tahu nih. Oke. Kemarin dia sempat jualan asuransi. Menarik ya? Nggak terlalu banyak loh. Tapi jualan asuransi. Dia jualannya asuransi menarik juga. Dia bikin kelas parenting. Even my team berangkat datang ikut kelasnya, ikut kelas parentingnya dia. Kelas parenting. Oke. Jadi ada asuransi. Kemudian dia jual lagi setelah konsultasi keuangan ada jasa manage keuangan gitu. Manage something gitu ya. Termasuk yang kemarin itu jasa ngelola dana gitu kan. Meskipun itu ya jadi kasus gitu kan. Tapi intinya adalah ini produk yang akan dia jual gitu. Investasi gitu ya. Investasi gitu. DLL lah ya. DLL gitu. Nah, ini loh sebenarnya yang keren banget tuh seperti ini. Ketika Anda bisa mendesain identity shift, Anda bisa melengkapi dari sosial medianya, dari bukunya, dari kelasnya, dari workshopnya, itu untuk kepalanya. Habis itu dikasih toolsnya di bawah. Oke, dikasih toolsnya mulai dari asuransi, jasa manage keuangan, kemudian investasi, dan lain-lain. Saya nggak tahu detail produknya seperti apa, tapi ini yang dia lakukan. Dan dia melakukannya kemarin, kalau saya ngajarnya kan urut kayak begini ya, urut seperti ini biar Anda ngerti cara mainnya gitu. Tapi dia bilang, Dan, kalau gue nggak mau urut kayak begini, kalau urut begini mah ketebak gitu. Jadi dia lompat-lompat. Tahu-tahu dia bikin buku. Kemarin kalau nggak salah sempat nulis buku tentang financial for ini ya, orang yang baru punya baby dan sebagainya gitu kalau nggak salah. Dia bikin itu. Saya lupa udah launching atau belum sih, karena saya bukan target marketnya dia kali ya, saya nggak ngelihat itu sih. Tapi dia cerita kayak begitu. So this is the whole thing. Kalau misalkan Anda belajar tentang ini semua di kelas saya gitu ya, Anda akan tahu hal-hal kayak beginian. Which is ini ketika Anda praktekkan dengan tepat, hasilnya luar biasa banget. Nah, setelah dari sini, ini maka akan menjadi sebuah tribe. Ini powerful tribe. Habis itu kalau sudah jadi tribe, di sini akan ada sebuah movement. Rumusnya seperti itu. Maka ketika sudah kuat banget, dia bikin movement, itu enak banget. Bikin movement gerakan apa gitu udah enak banget. Ya, jadi so this is the whole thing guys. Semoga Anda dari video ini bisa mendapatkan insight bahwa ini loh marketing yang dijalankan oleh Joska itu seperti ini. Kerangkanya seperti ini. Mulai dari market, mimpinya apa, kemudian pain-nya apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah future hope, yang ketiga adalah messenger, nabinya, orangnya, siapa yang akan muncul, nggak peduli pakai Anda, nggak peduli pakai admin Joska gitu ya. Nomor 4 adalah identity shift gitu ya. Nah, ini semua baru kerangka strategik. Nah, eksekusinya itu lain cerita. Kita ngobrol itu di video yang berikutnya. Alright? See you in the next video guys. Bye-bye.